perampokan, penculikan, jenazah dan mayat tergeletak di mana-mana. Bisa lihat air kotoran manusia di salah satu jalan yang dianggap paling berbahaya. Polisi bilang keluar pada malam hari terlalu berbahaya karena minggu lalu ditemukan 2 mayat. Mereka dibunuh. Ada sekitar 100 Reaction. Sontoy. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih ini bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke lur, terima kasih semuanya lur. Baiklah, kali ini kita akan mereaksi ini sebuah video atas rekomend dari YouTube. Nah, kali ini kita akan bereaksi ini sebuah video dari channelnya Joe Hattab nih lur ya. Nah, di sini kita akan mereaksi sebuah video yang pastinya keren banget nih lur ya. Joe Hattab ini seorang filmmaker dokumenter. Ini dia berkeliling dunia untuk membuat video nih sejak tahun 2016. Wah, keren. Nah, di video ini kita akan diperlihatkan ini ada namanya La Rinconada. Nah, ini adalah sebuah kota di Andes, Peru dekat pertambangan emas lur. Nah, kota ini terkenal karena kondisi kehidupan ekstrimnya lur, termasuk tingginya angka penyakit, nah ketinggian polusi, kemiskinan, pembunuhan, dan perdagangan seks. Dan akibatnya terkadang juga disebut dalam bahasa Spanyol sebagai La Ciudad Sin Ley del Peru. Nah, gitulah bacanya lur ya, tulisannya. Ini yang berarti kota tanpa hukum di Peru. Waduh. Nah, bagaimana nih perjalanan Joe Hattab? Jadi penasaran lur ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Oke lur, ini dia video kerennya. Monggo. La Rinconada, tempat perdagangan manusia dan kejahatan merajalela. Di pegunungan Andes yang tinggi, di atas awan, pada ketinggian lebih dari 5.100 meter di atas permukaan laut, terdapat kota La Rinconada. Kita di kota paling berbahaya dan tertinggi di dunia. Perdagangan manusia, perampokan, penculikan, jenazah dan mayat tergeletak di mana-mana. Pemukiman kumuh tumpang tindih, jalanan penuh kotoran dan dingin yang menyengat tubuh, kondisi kesehatan yang memburuk, udara tercemar merkuri, tak ada pohon atau kehidupan, bernapas pun sangat sulit. Kadar oksigennya 50% lebih rendah dibandingkan banyak kota dunia. Dan semua ini demi satu hal, emas. Parah lur ya. Ini tapi baru tahu lur ada kota seperti ini lur ya di beda negara Peru. La Rinconada, parah. Kita tiba di ibu kota Lima, terletak tepat di permukaan laut, sebuah kota pesisir. La Rinconada. Sekarang kita menuju Puno. Puno ada di ketinggian 3.800 meter di atas permukaan laut. Kita akan tinggal di sana 2 hari mempersiapkan tubuh dan pernapasan untuk ketinggian yang lebih ekstrim agar kita siap menuju La Rinconada. Selamat datang guys di Puno. Kita ada di ketinggian 3.800 meter. Di ketinggian ini kita butuh daun coca. Apa Coca tuh, terkenal di pegunungan Andes untuk redakan mabuk ketinggian gitu. Bayangkan coca yang dibuat dari daun-daun ini. Tapi kau tak bisa minum air atau makan di kota La Rinconada, harus belanja di kota lain. kita belanja di sini karena di La Rinconada makanannya buruk, tidak bersih. Ada danau di sana yang semuanya terkontaminasi merkuri. Parah loh ya. Lihat alat ini, pengukur kadar oksigen dalam darah. Di kota ini pada ketinggian 3.800 meter, kadarnya 85%. Kisaran normal oksigen darah adalah 94% hingga 99%.
Jika kadarnya kurang hingga 90-93%, itu dianggap rendah dan kau disarankan untuk periksa dokter. Jika turun di bawah 90%, itu kritis. Kau harus segera dapat pertolongan medis. Level itu terjadi pada ketinggian di atas 5.000 meter. Parah. Kita akan pergi ke Larinconada. Di sana bahaya nggak? Wow, berbahaya. Aku tidak suka. Kau harus ditemani pemandu. Perlu jika mau ke Rinconada. Terima kasih Astir Time sudah sponsor video ini. Akan kujelaskan lagi nanti di akhir video. Kita dekat perbatasan Bolivia. Kami menuju Larinconada. Sepanjang jalan terus menanjak. Ini ketinggian Parah, 4.000 meter. Aku sakit kepala parah nih. Vamos, bro. Vamos. Vamos. Benar-benar harus fisik, Semakin harus jauh kuat, kau Lur. berkendara, kau saksikan salju di kedua sisi. Gunung yang luar biasa. Perjalanan baru dimulai. Guys. Ayo, kita pemberani. Ayo. Sí, vamos a echarle poquito. ¿Coca? ¿Coca? Fuerza. Ini kokain hijau. Kunyah selama 5 detik, lalu kau taruh di sisi mulutmu. Oksigen. ¿Sí no? Biarkan Udah dan mulai. koka di mulutmu, kau akan baikan. La coca. Dan tiba-tiba kau lihat garis luar kota di kejauhan. Tempat ini sangat berbahaya. Kita tidak ingin ambil risiko, jadi kita bawa polisi untuk menemani. Baunya sangat menyengat. Kita sekarang ada di pusat kota. Sampah di mana-mana. Kebanyakan orang tak tinggal permanen, mereka tak bisa menetap di sini. Mereka datang selama 2 atau 3 minggu untuk tambang emas, lalu pergi gitu. Kita kini ada di kota. Siapa yang kuat, Lur? Situ, Lur. Tentu kita butuh perlindungan. Jadi polisi bersama kita bayar untuk pengawalannya. ¿Recording? Lihat airnya sangat kotor kan? Air ini tercemar Pokoknya kota merkuri, tanpa hukum ini, Lur. beracun. Dan walaupun kita ada di Andes, udaranya tidak bersih loh. Seharusnya bersih. Di sini, merkuri digunakan untuk pisahkan emas dari batu. Tulisannya bahaya menjauh. Sama seperti tambang emas di Mauritania. Merkuri dilarang secara global karena toksisitasnya yang ekstrim. Ia bisa menguap ke udara, mencemari seluruh area, mencemari air dan sungai, dan masuk ke tubuh manusia. Lihatlah warna danau ini. Warnanya perak metalik. Hampir seperti cermin akibat merkuri. Di sini hotel, di mana-mana. Karena begitu banyak yang datang mencoba peruntungan menambang emas. Mereka datang selama 3 atau 4 minggu dan menginap di hotel, jadi hotel ada di mana-mana. Ini pertokoan penukaran emas. Oro umum di sini. Kau lihat banyak toko dengan tulisan oro. Tempatmu menjual emas secara tunai. Kita akan ke salah satu toko nanti. Tonton sampai selesai. Baru tahu, Lur, ya, ada kota seperti ini, Lur. Kita ditemani 4 ofisir polisi. Sekarang kita ke tambang emas. Saat ini kita ada di ketinggian 5.100 meter di atas permukaan laut. Dan kita akan terus naik, oke? Apa kabar? Good morning. Selamat pagi. Parah, Lur. Daun koka. Karena ketinggian ini kita harus mengunyah koka. Ia pasti oksigen seperti filter yang kita gunakan agar kuat berjalan naik menuju tambang. Semakin kita naik, kita akan merasakan lebih banyak tekanan. Vamos, 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 vamos. Dan ini yang paling terkenal di kota ini. Dia tambang emas banyak. Vamos. Halo, kau kenal dia? TikTok. Foto-foto. Kenal, Lur. Dia bintang di TikTok. Karena itu semua ingin foto.
Kau dapat banyak uang dari YouTube atau emas? 11-12. 11-12. Ini paling tersulit. Tambangnya atas bukit, jadi kita harus mendaki. Kita harus siap. Jika merasa sakit, jangan paksakan diri terlalu keras. Harus istirahat dan hirup oksigen. Aku nggak enak badan Sudah nih. baik kan sekarang? Kamu mulai merasa sakit. Kamu merasa suhunya mulai tidak nyaman kan? Ya benar. Oksigen. Wah, udah mulai Aku butuh kurang air. oksigen dia, Lur. Sí. Estoy acostumbrado a estar en la altura. Kalian semua kuat, berani. Fuerte, fuerte. Iya, hebat ya yang tinggal sana, Lur. Tak ada saluran pembuangan kotoran. Kau bisa lihat air kotoran manusia. Saat ini kita sedang jalan Parah. di salah satu jalan yang dianggap paling berbahaya. Yang terjadi di jalan ini, penembakan bisa terjadi tiba-tiba. Pelaku bisa melarikan diri lewat salah satu jalan ini, dan kita tak bisa temukan mereka. Pekerjaan tersulit di dunia. Di banyak tempat kau akan temukan tulisan banyo, artinya kamar mandi. Sebagian besar rumah di sini tidak ada kamar mandinya, jadi kau harus bayar bulanan untuk menyewa kamar mandi yang ada di sini. Masyarakat di sini tak punya kamar mandi di rumah mereka. Jadi mereka ke toilet umum gitu. Hanya ada 4 tempat di mana kau bisa mandi air panas. Hanya ada 4 tempat di seluruh kota. Di seluruh kota. Gila. La Rinconada. Kadar oksigen di darahku 73%. Artinya aku di zona bahaya ini. Mereka sedang menunggu para penambang pulang untuk makan siang. Kita bertemu seorang pria yang sudah bertahun-tahun di sini. Dia sudah di sini 6 tahun. Bagaimana sih guys rasanya menjalani hidup dengan air dan makanan beracun gitu? Harapan hidupmu sangat pendek. Kau diperkirakan hanya sampai usia 50-55 tahun. Oh ya? Ya, itu katanya. Kenapa tinggal di sini? Kenapa nggak pindah? Karena ekonomi. Di sini ada banyak uang. Kadang dia bekerja di tambang, kadang jadi sopir taksi. Semua orang kota ini kerja, cari emas. Emas, tetap emas. Tak ada yang kalahkan emas. Terima kasih bro. Ada rambu peringatan di mana-mana. Di sana tertulis dilarang berhenti di sini. Jika kau berhenti, kau bisa ditembak. Karena kota ini tidak memiliki pemerintahan kota, sampah ada di mana-mana. Parah ya, Lur ya. Yang di atas itu semuanya tambang. Semua ini tambang emas. Kita akan masuk zona pertambangan. Mereka tampak sangat kelelahan. Kita ada di Gunung Andes. Bagaimana? Oh, ini Lur. Tempat penambangan emasnya sepertinya, Lur. Hati-hati di sana. Yang ini dalamnya sampai 3.000 meter. Dalamnya 3 kilometer. Kadang temukan mayat, tapi mereka tak peduli. Mereka terus lanjutkan hidup. Jangan pergi jauh, Joe. Dia bilang ada geng sepupu di dalam sana. Jadi itu sangat berbahaya. Mereka bisa menembak kita. Ini terjauh yang bisa kita datangi. Katanya dilarang masuk, jika masuk mereka bisa menembakmu. Mereka membunuh orang. Pakaiannya ditinggal di sini sebagai peringatan gitu agar tidak masuk. Tiap tambang ada pemiliknya. Kau tidak bisa masuk ke sembarang tambang tanpa izin pemilik.
atau dianggap nyerobot emas. Ada guntur, dan sekarang salju turun. Ini bebatuan yang mengandung emas. Joe, ini nyata. Beginilah cara penambang bekerja. Gunakan badanmu untuk tenaga ekstra, lalu kau tekan, angkat. Eso, dale. Vamos allá, vamos. Eso, vamos. Ini daun koka. Bikin kuat kan? Invítale. Mulai sekarang mereka jadi rekan kerjamu. Kau orang asing pertama yang kerja di Larinconada. Terima kasih. Vamos. Así. Kok tempal parah betul. Vamos. Para allá. Yeah. Dale. Kerja keras bro. Kerja keras. Salah satu teman penambang kita akan bawa kita ke tambangnya. Butuh kerja keras untuk mendapatkannya. Guys, kita kaya. Lihat ini. Begini rasanya nemu emas. Dialah bos dari semua penambang yang ada di Larinconada. Hari ini kalian telah melihat pekerjaan kami setiap hari. Bagaimana kami mengumpulkan material dari dalam dan dengan sulit membawa material yang berat itu keluar dari tambang. Subhanallah, ya Allah. Saat para penambang kembali dari dalam tambang, kota menyambut mereka dengan perayaan besar. Bagaikan pahlawan yang kembali dari petualangan berbahaya. Halo kak. Kak, Oh, ini berapa bentuk nilai harga. emasnya? Berapa pendapatanku minggu ini? Aku ingin tahu. 2.777 sol Peru sekitar $755. Tidak ada koin. Berapa telur? 9 gram, $700. Di sini emasnya dilebur. Yeah. Sekarang saatnya bergembira bersama keluarga. Itu saja, yeay. Jadi penambang tidak mudah, karena itu kita bekerja keras. Saat kau mendaki ke tempat yang tinggi, tekanan atmosfer menurun dan jumlah udara di atmosfer berkurang. Demikian pula jumlah oksigen. Meski oksigen membentuk 21% udara, tubuhmu dapat lebih sedikit oksigen tiap bernapas karena kurang udara. Hotel kita malam ini tidak ada pemanas. Dingin banget itu loh. Pastinya. Oh nih, malam-malam. Bismillah. Saat malam tiba, wajah Oke. kota berubah. Pakai baju anti Malam peluru telah aja. tiba. Terlalu berbahaya. Polisi bilang keluar pada malam hari terlalu berbahaya. Karena minggu lalu ditemukan 2 mayat. Mereka dibunuh. Ada sekitar 100 orang bersenjata di sini. Jadi polisi tidak mau ambil risiko. Itu menakutkan ya. 100 orang lebih bersenjata sembunyi di sana. Perdagangan anak di bawah umur berkembang pesat di sini. Mereka janjikan pekerjaan bagus bagi para gadis, mendatangkan mereka dari kota lain di Peru dan Bolivia. Saat mereka tiba, kartu identitasnya diambil dan mereka ditawan. Wah, main-main game dulu. Oh, Aku akan tidur. Sangat dingin. Hari kedua, kita berpakaian seperti penambang dan menuju tambang. Pengalaman tidak ada artinya di kota ini. Semuanya tergantung keberuntungan soal mendapat emas. Karena Iya. itulah mereka punya yang namanya sang leluhur. Ini patung yang disebut sang leluhur. Masyarakat percaya bisa bantu temukan emas. Ritual ini dimulai oleh nenek moyang kita bertahun-tahun yang lalu. Mereka percaya ada yang bisa melindungi dari segala risiko yang ada di dalam tambang itu. Ada sesajen buah
minuman keras, dan rokok gitu. Sajanya sampai ada minuman keras juga, Lur. Mereka kerja di sini hari Senin ke Kamis lalu kembali karena tak ada sarana layak untuk menetap di sini. Jika beruntung mereka membangun gubuk sederhana seperti ini, biayanya 600 sampai 700 dolar untuk membangunnya. Mereka tinggal di sana selama 1 atau 2 tahun, tergantung keberuntungannya, lalu mereka pergi. dia penambang dan TikToker. Tanpa kartu ID ini, kau tidak bisa menambang. Walaupun kamu penduduk lokal, nggak bisa. Nggak sembarangan, Lur. Wow, saatnya santai ya. Setelah bekerja keras di tambang emas, saatnya Santai. menyegarkan diri dan keluar dari kota ini. Oke, Lur, angel iki angel jos gandos. Eget Lur, wah bos Lur. Tadi sudah kita simak bareng-bareng nih, Lur ya, bagaimana nih kota ini sungguh ekstrim banget, Lur. Parah. Ini sampai tadi Jawa tahap kekurangan oksigen, Lur ya. Karena mungkin ya belum terbiasa dengan suasana atau tempat di sana, Lur ya. Emang Larinaconada ini kota pertambangan terkenal, Lur ya. Dan ya sepenuhnya melanggar hukum dong dengan ketinggian 5.100 meter atau 16.700 kaki di atas permukaan laut. Larinaconada ini adalah kota berpenduduk tertinggi di bumi. Wah, tapi ya harus orang yang tahan banting, Lur, kayaknya yang tinggal di sana, Lur ya. Seperti apa yang tadi kita sudah lihat dengan jelas di video tadi. Ngeri kali, Lur, ngeri. Ayo, siapa, Lur, yang ingin mencoba keberuntungan di sana? Ya silakan sebuah ke sana. Oke, Lur, baiklah. Bagaimana menurut Anda nih? Kasih komentar di bawah ini, Lur ya. Juga silahkan bagi dulur-dulur semua yang ingin request, silahkan ketik di kolom komentar. Video berikutnya, insya Allah kita akan mereaksi. Dan juga terima kasih juga untuk channelnya Mas Jo Hatap nih. Sukses selalu. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat dan menghibur Mas yang baik semua. Dan semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, serta kewarasan. Jangan lupa, Lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share, terutama di subscribe, Lur. Oke, tolong bantu channel ini agar tetap berkembang dan lebih maju lagi 1000 meter ke depan. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.